Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak Ustadz Zaini selaku Sohibul Bait yang telah berkenan menyediakan segalanya, alhamdulillah kami mendapatkan kesempatan dan penghormatan diundang dalam kegiatan ini. Semoga kumpulnya kita dan Tuan Guru sekalian mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dinilai sebagai amalan ibadah yang nantinya sebagai bekal menuju ke yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kepada yang terhormat Bapak Ustadz Dede Irawan selaku Ketua DMI dan Ustadz Saiful, beliau ini organisasinya banyak, saya sampai bingung menyebutkannya satu persatu. Dan tidak lupa Pak Haji Lukron, senior saya di Kala Cengkareng, beliau koordinator wakaf. Telah banyak disampaikan beberapa hal, dasar-dasar wakaf, kemudian manfaat wakaf, bahwa apapun yang kita berikan, apapun yang kita keluarkan, segala sesuatu yang kita cintai ketika disodakohkan, ketika diinfakkan untuk kemaslahatan, untuk kepentingan Islam, maka pasti akan dinilai sebagai sebuah kebaikan. Idza matabnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin al-ayat. Nah, saya Muhammad Sofi alhamdulillah merasa senang bertemu dengan bapak-bapak ustadz sekalian, yang mana bapak-bapak ini saya yakin juga pejuang Islam. Meskipun hari kemerdekaan telah berlalu, tetapi jangan sampai lupa ketika para tokoh agama di masa lalu memperjuangkan negara menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, maka kita ini penerusnya, bapak-bapak sekalian, ustadz, itu menjadi generasi penerus yang juga memperjuangkan Islam. Salah satunya ya mengisi masjid, mengisi musola dengan kebaikan dan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi umat. Salah satu upaya itu perlu dikuatkan dengan mengurus administrasi, karena kalau pernikahan itu percuma kita punya istri cantik luarnya, tetapi buku nikahnya saja nggak ada, atau siri bahkan. Nah, sama halnya dengan bapak-bapak sekalian, ketika bapak mengurusi masjid, mengurusi musola, masjid musolanya bagus, mentereng, mewah, jamaahnya banyak, melimpah, tetapi hal yang paling penting adalah surat-suratnya itu laka. Kalau bahasanya Pak Jilgran, laka, ya benar Pak dia. Saya juga Jawa, tapi Jawanya bukan ngapak saya. Laka atau enggak ada, itu sama aja bohong. Maka untuk itu kehadiran kami alhamdulillah difasilitasi oleh DMI dan Ustadz Zaini. Terima kasih Pak Ustadz, semoga amal ibadah Bapak Ustadz diterima Allah, dan semoga kita semua diberikan kesehatan untuk berjuang di jalan Allah melalui masjid dan musola. Nah, melalui wakaf juga. Wakaf tadi disampaikan ada 4 rukun ya, wakaf ini yang menjadi penting untuk diingat dan difahami betul, bahwa keempatnya ini, yang pertama wakif. Wakif itu adalah orang, perseorangan, satu orang atau organisasi atau badan hukum. Misalnya organisasi NU misalnya. Ini misalnya karena kita mungkin di sini rata-rata NU, ada peci NU juga itu Bapak yang di pojokan. Nah, punya aset ya, aset, kemudian aset tanah itu ingin diwakafkan. Berarti wakif itu bisa jenisnya perorangan, saya pribadi misalnya, atau organisasi. Nah, itu wakif ya, yang memberikan atau yang menyerahkan harta wakafnya.
Jadi harus jelas juga ketika kita melihat sebuah tanah atau apapun itu, tadi disampaikan ada wakaf Al-Quran atau wakaf uang, bahkan wakaf uang juga sekarang difasilitasi oleh pemerintah. Jadi bapak-bapak ustadz kalau mewakafkan uang itu juga bisa dilakukan di Kementerian Agama juga. Nah, dalam hal kaitannya kita berkumpul sekarang ini adalah wakaf tanah, maka harus jelas diketahui siapa pemilik tanah tersebut, objek wakaf tersebut siapa. Itulah yang nanti akan menjadi wakif. Orang yang memberikan dan menyerahkan tanah wakaf itu rukun yang pertama. Yang kedua adalah objek tanahnya itu, mauquf atau benda yang diwakafkan, diserahkan, diberikan. Nah, itu juga harus jelas. Kalau kita memberikan tanah, maka kita harus mengetahui betul asal-usul tanah itu. Dasar dari histori atau sejarah tanah itu seperti apa. Atau apakah ada surat-surat tanah itu. Itu yang menjadi rukun yang kedua, yaitu objek wakafnya itu apa. Tanah misalnya, tanah jangan hanya kita berbicara tanah saja, ini ada tanah tapi nggak jelas pemiliknya atau nggak jelas siapa yang punya, itu pun juga menjadi terhalang rukunnya. Sehingga tanah harus jelas berapa ukuran yang diberikan, keseluruhannya atau bagaimana, termasuk misalnya ada tanah plus bangunan. Misalnya saya punya tanah, kemudian punya bangunan dan sudah terbangunlah rumah dan sebagainya, maka harus jelas juga saya memberikan wakaf itu apakah tanah saja atau plus bangunannya. Nah, itu di awal mula ketika wakaf itu harus dijelaskan dengan rinci. Kalau tanah berarti jelas tanahnya itu kepemilikannya atas nama siapa, surat-suratnya lengkap atau tidak, begitu. Karena kita juga harus mengakui bahwa hidup di negara yang berdasarkan hukum dan aturan, maka mau tidak mau kita harus mengikuti aturan dan hukum itu. Itu rukun yang kedua. Jadi ada wakif dan ada objek tanahnya. Yang ketiga adalah mauquf alaih. Mauquf alaih itu adalah seseorang atau kumpulan orang yang menerima manfaat wakaf, yang di dalamnya juga termasuk nazir. Nazir. Jadi nazir ini adalah orang yang dipercaya, diamanahi untuk mengelola tanah wakaf. Jadi ada istilah wakif, mauquf atau objek wakafnya, kemudian nazir. Ya, nazir ini adalah orang yang mengelola atau sekumpulan orang yang mengelola objek wakafnya itu. Kenapa dikelola? Ya agar manfaatnya lebih besar lagi. Itulah gunanya wakaf. Maka ada istilah wakaf produktif. Nah, kita di Indonesia ini saya pribadi cenderung melihat dan rata-rata ketika jamaah ataupun orang muslim itu mewakafkan tidak keluar dari 3M. Masjid, musola, dan makam. Nah, ada itu tidak masalah karena memang keinginan wakif mencari amalan atau memperoleh amalan dari ibadah-ibadah yang dilakukan jamaah melalui 3M tadi, tidak masalah. Tetapi pemerintah Indonesia atau Kementerian Agama mendorong para jamaah agar senantiasa tidak hanya terbatas pada 3M itu, masjid, musola, makam, tetapi juga di dalamnya paling tidak ada upaya yang produktif atau keuntungan dari hasil pengelolaan wakaf itu. Nantinya keuntungan itu tetap akan maslahah jika diberikan kepada warga sekitar, umat muslim yang membutuhkan, fakir miskin, anak yatim, dan lain sebagainya. Nah, itu yang ketiga tadi ya, rukunnya adalah penerima manfaat wakaf itu. Jadi yang terakhir, yang keempat adanya akad, ikrar. Jadi percuma kita punya wakif, punya objek tanah, punya
penerima manfaatnya itu, tetapi tidak diikrarkan, tidak diakadkan, itu sama aja bohong juga. Berarti itu belum masuk kategori wakaf. Ibaratnya yang tadi saya sampaikan, nikah siri, ya, nikah siri itu sah secara agama, tetapi fakta di administrasi kenegaraan yang itu kita berada di Indonesia yang harus taat hukum tidak ada, otomatis tidak sah secara aturan pemerintah, sehingga berkonsekuensi hukum atau punya risiko anaknya tidak dapat waris, ya kan, dari istri dan sebagainya. Maka ikrar ini yang rukun keempat ini juga harus jelas, adanya kejelasan ikrar. Saya mewakafkan sebidang tanah sekian untuk masjid, untuk musola, untuk kesejahteraan umat misalnya, atau sosial keagamaan misalnya. Nah, itu ikrar. Nah, hadirin jamaah sekalian, ikrar ini kalau tidak dicatatkan di pemerintah, di Kementerian Agama khususnya, itu belum bisa dinilai sebagai bukti wakaf. Maka jika 3 rukun tadi sudah terpenuhi, kurang 1 ikrar misalnya tidak dilaksanakan atau tidak dicatatkan di KUA, maka secara otomatis belum dicatat sebagai wakaf berdasarkan aturan pemerintah, begitu. Mungkin orang tua kita, ayah, kakek, buyut kita itu sudah pernah melafalkan ikrar, tetapi tidak ada bukti otentiknya. Itu juga menjadi kesulitan bagi generasi selanjutnya. Untuk itulah perlu adanya akta ikrar wakaf. Nah, akta ikrar wakaf ini berbentuk dokumen yang sangat penting yang harus dimiliki oleh nazir sebagai pengelola wakaf. Sebagai bukti ketika ada orang yang ingin sengketa dengan kita, kalau kita punya akta ikrar wakaf, ini loh buktinya AIW saya, AIW objek wakaf saya, tertulis nama saya sebagai nazir misalnya, maka semua itu tidak bisa untuk mengambil alih hak objek tanah itu. Nah, kalau bicara kuat, nah ini Bapak tadi sempat, ini diskusi ringan saja. Bicara kuat, akta ikrar wakaf itu dokumen pendukung untuk naik ke tahapan selanjutnya. Seperti yang tadi Pak Ustadz bilang, agar lebih kuat lagi bagaimana? Setelah AIW atau akta ikrar wakaf ini, siapa yang membuat dulu AIW ini? Siapa yang membuat AIW? Yang membuat AIW adalah pejabat pembuat akta ikrar wakaf, yaitu kepala KUA. Kalau di objek itu berada di wilayah Cengkareng, otomatis yang membuat AIW itu adalah kepala KUA Cengkareng. Berdasarkan buktinya yang tadi 4 rukun tadi. Ketika 4 rukun tadi sudah terpenuhi, Pak Kepala KUA membuat dokumen. Nanti dokumen itu disimpan oleh nazir untuk bukti otentik. Nah, itu menjadi bukti hukum. Kekuatannya masih belum kalau kita bicara kekuatannya. Sebab setelah itu harus diurus ke BPN, Badan Pertanahan Nasional. Kalau di wilayah Jakarta Barat, ya otomatis di Jakarta Barat. Begitu, Jakarta Barat. Setelah dapat AIW, naik statusnya menjadi sertifikat wakaf. Ketika sudah menjadi sertifikat wakaf, sudah kuat. Tetapi kuat ini tetap harus diwaspadai, karena kita tidak boleh menutup mata kecurangan
atau orang iseng itu akan selalu mengincar, maka harus waspada. Untuk itulah ketika sudah ada akta ikrar wakaf, harus segera dinaikkan statusnya, diurus ke BPN untuk menjadi sertifikat wakaf. Ketika sudah menjadi sertifikat wakaf, sudah alhamdulillah, ibaratnya bapak-bapak ustadz-ustadz itu tidak meninggalkan masalah di kemudian hari. Ketika sudah ada sertifikat wakaf, sudah jelas peruntukannya, kemudian nazirnya siapa, wakifnya siapa, maka harus diturunkan kepada generasi selanjutnya bahwa ini loh sertifikat wakafnya. Jangan sampai bapak ustadz yang mengelola masjid musola ini merasa memiliki, jangan sampai. Karena hakikat wakaf itu ketika kita sudah mengeluarkan sebagian harta, menginfakkan atau mensedekahkan, mewakafkan harta kita dalam bentuk apapun, misalnya tanah itu murni diniatkan, ikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk jalan perjuangan Islam kita semuanya. Jadi jangan merasa, wah ini saya, mohon maaf ya, wah ini saya fokus ini dan sebagainya, wah ini kalau dialihkan ke yang lain nggak dapat duit kita. Ini misalnya begitu. Jangan sampai. Nah, soal ahli waris dan sebagainya, tadi disampaikan juga bahwa jika ingin memiliki amalan yang tidak terputus, maka harus diajarkan ahli waris kita, diajarkan generasi kita untuk senantiasa menjadi anak yang soleh-solehah, yang nantinya ketika orang tuanya, kakek buyut kita, nenek buyut kita, atau kakek nenek kita yang telah mewakafkan, kitanya generasi penerus tidak mengotak-ngatik atau tidak mengganggu apa yang telah diberikan oleh leluhur kita. Begitu. Nah, wakif ini tadi saya sudah sampaikan. Kemudian nazir, ini juga yang menjadi penting juga. Nazir ini yang tadi saya sampaikan adalah pengelola wakaf. Jadi siapa yang bertanggung jawab terhadap objek wakaf itu adalah nazir. Nazir terdiri minimal 3 orang: ketua, sekretaris, bendahara. Boleh menambah lagi? Boleh. Misalnya orangnya banyak, katakanlah ini ada tanah yang dijual, kemudian para jamaah membeli tanah itu agar bisa diwakafkan menjadi tempat ibadah. Itu namanya wakaf juga, tetapi wakaf bersama, karena milik tanah itu adalah milik bersama. Tetapi di aktenya nanti perwakilan salah satu jamaah yang menandatangani itu sebagai wakif. Tapi hakikatnya yang wakif ya semua para jamaah, karena yang membeli tanah itu untuk wakaf adalah jamaah. Itu contoh. Nah, nazir ini tadi saya sampaikan ada 3. Misalnya ada tambahan, silahkan. Yang penting jumlahnya ganjil. Begitu. 5, 7, 9 dan sebagainya, monggo silakan. Itu nazir ya. Itu nazir perseorangan. Jadi nazir itu juga ada 3 kategorinya: nazir perseorangan, nazir organisasi, ataupun badan hukum. Nazir perseorangan ya kita jamaah, warga. Nazir organisasi ya organisasi, NU, Muhammadiyah, Matlaul Anwar misalnya, dan sebagainya, itu organisasi. Jadi yang mengelola itu organisasi. Kalau nazirnya organisasi, kalau kita berarti nazirnya perseorangan. Nah itu monggo silahkan di kondisi masjid musola bapak-bapak sekalian seperti apa. Nah nanti disesuaikan ya. Dan pentingnya AIW kemudian administrasi itu pentingnya untuk menjaga keharmonisan generasi penerus. Jangan sampai ketika
kita lupa untuk mengurus administrasi, surat-surat, ke bawahnya atau ke generasi selanjutnya akan bertingkai. Itu kan tidak kita inginkan bersama. Ketika nggak ada surat misalnya, itu beneran diwakafkan apa enggak? Coba diusul. Nah, kalau ada orang yang iseng gitu aja udah repot kita, Pak. Makanya perlu mumpung. Nah, ini saya apresiasi juga sama Pak Ustadz Dede ini, alhamdulillah telah yang punya wilayah. Karena kalau KUA turun satu-satu juga agak kerepotan. Namanya terima kasih sekali sudah diundang hari ini, malam ini, silaturahim ini semoga bisa di RW lain ataupun RT lain bisa mengikuti kegiatan ini atau mengikuti jejak ini, karena menjadi penting juga bagi kita sekalian selaku umat Islam. Jangan sampai kita punya masjid musola banyak tetapi surat-suratnya nggak ada, akhirnya dicaplok sama orang lain. Kan jangan sampai seperti itu, Bapak-bapak. Terus nazir ya. Nah, mengelola wakaf, pengurus nazir itu tidak mutlak selamanya. Ada masa aktifnya kalau kartu atau provider kartu as misalnya ada masa aktifnya, pulsa. Jadi pengurus nazir itu masa berlakunya selama 5 tahun. Seperti presiden 5 tahun ganti, 5 tahun ganti, begitu kira-kira. Nah, ketika pengurus nazir ini sudah mencapai 5 tahun, maka harus ada pergantian. Atau kalau enggak, perpanjangan. Kayak SIM masih dipanjangin ya, per 5 tahun. Nah, prosesnya Bapak-bapak sekalian, Ustaz-ustaz sekalian, pengurus nazir ini yang mengesahkan adalah KUA. Jadi KUA yang nanti akan memberikan surat pengesahan sekaligus rekomendasi pengurus nazir. Misalnya pengurus nazir Masjid Hidayatul Islamiyah atau Musola Hidayatul Islamiyah, itu yang mengesahkan KUA. Setelah dari KUA jangan berhenti. Ada satu lagi organisasi yang memang fungsinya untuk meng-SK-kan atau mengeluarkan SK nazir, itu namanya BWI. BWI ketuanya yang saat ini di Jakarta Barat itu Gus Rohbi, sudah tahu semua mungkin ya Pak Ustadz ya. Nah, beliau ini ketua BWI. Jadi setelah adanya nazir kemudian disahkan dan diurus oleh KUA, mendapatkan rekomendasi, baru di SK-kan oleh BWI, Badan Wakaf Indonesia, setingkat kota Jakarta Barat. Nah, ketuanya Gus Rohbi tadi. Begitu. Nah, nazir sudah, kemudian fungsi tugas nazir yang jelas, fungsi dan tugas nazir adalah mengelola objek wakaf itu menjadi yang lebih bermanfaat untuk umat sesuai dengan peruntukannya. Misalnya untuk masjid, ya harus tempat ibadah. Kalau ada yang lain dan sebagainya, silahkan saja selama nanti akan bermanfaat atau memunculkan keuntungan-keuntungan. Jangan dikata nazir ini kerja Robi ini tidak dapat apa-apa, jangan khawatir. Di aturan wakaf pemerintah Indonesia, nazir berhak mendapatkan keuntungan, tetapi keuntungan ini harus dinilai, harus disikapi betul bahwa wakaf yang dilakukan adalah benar-benar produktif. Contoh di Jawa itu ada wakaf pertanian. Jadi tanah, ladang dan sebagainya digunakan untuk pertanian. Hasil dari pertanian itu digunakan atau disebarluaskan untuk kemaslahatan umat, ya kan? Nah, itu jelas-jelas produktif, ya kan? Misalnya 1 miliar hasil pertanian itu, pertanian wakaf itu 1 miliar, nazirnya yang mengelola dan unsur-unsur yang
di bawahnya itu maksimal mendapatkan 10% dari keuntungan itu. Jadi mutlak kayak misalnya keuntungannya 1 miliar dikurangi yang lain-lain lah ya. Nah itu nanti mendapatkan 10%. Nah saya malah bingung ketika wakafnya wakaf masjid, keuntungan 10%-nya dari mana? Makanya kita tidak mengharap itunya dulu Bapak Ustaz. Jangan mengharap itunya dulu. Kecuali kalau memang contoh ini saya melihat ini musola ini, maaf ya Ustaz ini. Kita melihat ini misalnya musola Hidayatul Islamiyah. Semoga aja bisa naik, bisa lantai, tambah lantai dan sebagainya, tambah lantai. Nah, lantai bawah khusus ruang serbaguna misalnya, atau parkir atau ruang serbaguna atau apalah itu, yang keuntungan itu murni keuntungan dari hasil wakaf. Maka dibedakan antara keuntungan wakaf dengan murni untuk umat. Murni untuk umat itu ya kotak amal dan lain sebagainya, itu murni untuk umat kan begitu. Nah misalnya serbaguna disewakan satu harinya misalnya 500.000 kali misalnya. Nah itu menjadi keuntungan wakaf produktif, bisa mengambil dari situnya 10% maksimal loh ini. Jangan sampai lebih, kalau lebih bisa bahaya. Tetapi perlu diingat juga bahwa ketika kita mengelola apapun, tadi Ustaz ini menyinggung, kita akan dimintai pertanggungjawaban. Begitu. Nah, pengurus nadir nantinya juga akan dimintai pertanggungjawaban setiap tahunnya oleh BWI, Badan Wakaf Indonesia. Jadi laporan kita, oh bulan Agustus ini pemasukan 10 juta, bulan September ini pemasukan, saya bilang pemasukan ya karena keuntungan 15 juta. Nanti direkap dalam 1 tahun, kemudian dikurangi segala sesuatu operasionalnya, termasuk dikurangi bagi hasil atau istilahnya 10% tadi untuk nadir. Nah dilaporkan catatan itu kepada BWI. Itu menjadi konsekuensi karena kita mengelola sesuatu. Maka Bapak Ustadz sekalian, mohonlah jika memang ada wakaf yang dapat dikelola semaksimal mungkin bisa menghasilkan sesuatu. Begitu Pak Ustaz. Agar nantinya perekonomian juga tinggi di sekitar tempat ibadah, termasuk amalan-amalan ibadah kita juga tidak terganggu. Begitu. Mungkin awal saya menyampaikan itu ada yang bisa didiskusikan, silahkan. Karena tadi Ustadz ini juga menyampaikan sersang, serius tapi santai. Kita juga melihat dan memetakan ada berapa musola masjid. Tadi sempat 5 musola ya, musola atau dan masjid lah. Monggo silahkan, mumpung kami masih di sini, jikalau ada yang ingin didiskusikan, kami persilahkan. Karena ini nuansanya nuansa diskusi, makanan juga masih banyak di depan ya. Bisa sambil ngopi, sambil makan gorengan gitu. Soal berkas dan sebagainya, itu yang paling penting adalah rukun tadi dulu. Wakif itu syarat berkasnya fotokopi KTP ya, kemudian surat pernyataan ahli waris, surat pernyataan wakaf yang ditandatangani ahli waris. Jadi ahli waris juga harus ngerti bahwa ini loh bapak wakafin ini loh kakek wakafin ini, encang gitu kan, wakafkan ini, ditandatangani oleh ahli warisnya. Itu pernyataan. Setelah itu objeknya harus jelas juga. Objek tanahnya itu berapa ukurannya, kemudian alasnya apa, alasnya kiri atau SHM ataupun apapun dan sebagainya. Kemudian kepengurusan nadir,
fotokopi KTP lah, KTP, terus pernyataan bersedia diaudit. Tadi saya sampaikan bersedia diaudit itu berkaitan dengan laporan-laporan keuangan maksudnya, begitu. Bersedia diaudit, kemudian nadir juga diminta pernyataan bersedia menjadi nadir, karena menjadi nadir itu amanah yang luar biasa. Bukan hanya ngurusi objek wakaf, tetapi berjuang di jalan Allah untuk memaksimalkan manfaat wakaf itu, maka diberi pernyataan, siap gak? Karena menjadi nadir itu pilihan. Kadang ada orang yang ahli ibadah, ahli takwa, ahli istiqomah, takut sama istri tuan, ahli ibadah tetapi diminta untuk mengelola wakaf ogah-ogah banyak. Maka menjadi nadir itu pilihan. Jadi benar-benar siap bersedia mewakafkan semuanya. Jadi nadir atau kita semua ini bukan hanya wakif saja yang mewakafkan tanah, tetapi kita juga mewakafkan tenaga, mewakafkan pikiran, mewakafkan waktu. Malam-malam begini kan enaknya guyonan sama istri, tapi karena bapak-bapak berjuang wakaf tenaga untuk kemaslahatan umat, nah hadir di sini sekalian, dan alhamdulillah kita dapat bersilaturahmi. Nah, tanda-tanda. Baik. Monggo silakan yang ada diskusi atau bagaimana silakan. Oh, iya. Ini tanda-tanda yang jelas. Saya menyampaikan itu. Monggo silakan Ustaz, Bapak-bapak. Mumpung kami masih di sini, ya daripada nanti Bapak Ustaz ke kantor sana dan kejauhan, sibuk lagi dan sebagainya. Monggo apa yang bisa kita diskusikan silahkan didiskusikan atau ditanyakan, agar nantinya benar-benar musola masjid yang kita pelihara, yang kita rawat, yang kita kelola itu benar-benar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari, khususnya berkaitan sama administrasi atau surat-surat. Begitu.